Hai semuanya, di video kali ini aku mau sharing berapa sih biaya untuk membuat mini boot seperti ini. Jadi mini boot ini aku desain sendiri sesuai kebutuhan aku. Terus yang bikin suami aku karena dia tukang las, tukang besi gitu. Pastinya terjangkau kalau kita bisa bikin sendiri ya. Di sini aku akan share berapa biaya kalau kita bikin sendiri dan berapa biaya kalau kita bikin ke tukang. Sebenarnya untuk mahal murahnya itu tergantung kualitas yang kita inginkan. Jadi kita mau material yang tebal atau yang tipis. Terus ukuran juga mempengaruhi berapa banyak bahan yang kita habiskan gitu ya. Terus untuk finishing kita bisa minta tanpa finishing, tanpa cat gitu, atau dicat biasa, atau kita minta dicat yang kokoh gitu biar nggak gampang ngelupas. Inilah penampakan mini boot aku sebelum aku letakkan barang dagangan. Kalian bisa lihat sendiri mentahannya kayak gini ya. Jadi paling atas sendiri ini sebenarnya kurang tinggi kalau kita mau dikasih banner untuk poin apa yang kita jual. Jadi sebelumnya aku mau fokus untuk jual sate seafood 2000-an, tapi karena di sini kurang peminat untuk seafood 2000-an, terlalu mahal untuk anak-anak. Jadi ini aku letakkan untuk tempat minuman-minuman. Jadi inilah ukuran yang aku gunakan. Untuk panjangnya aku menggunakan ukuran 100 cm. Kalau ukuran 60 cm itu buat aku terlalu kecil, untuk display makanannya kurang banyak. Terus kalau untuk ukuran 120 cm untuk aku terlalu lebar karena aku juga butuh untuk tempat parkir sepeda aku. Jadi untuk panjangnya kalian bisa sesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Terus untuk lebarnya aku menggunakan lebar 50 cm karena untuk panjangnya aku menggunakan 100 cm karena aku menggunakan alas mejanya dengan keramik. Jadi untuk cari keramiknya itu biar gampang, ukuran 50 kali 50 gitu ya. Jadi kita butuh 2 keramik untuk meja. Untuk lebarnya makanya aku pakai yang 50 cm. Terus untuk tinggi meja aku menggunakan tinggi 100 cm karena aku kan butuh untuk display makanan ya. Standarnya untuk meja itu antara 70 sampai 80 cm. Tapi karena untuk display makanan, bayangkan aja kalau seandainya aku menggunakan ukuran 70 cm. Jadi ukuran etalase yang untuk display itu adalah 50 cm. Kalau dari tanah kita pakai ukuran 7 cm berarti 20 cm dari tanah gitu loh. Jadi buat aku tuh kayaknya kurang higienis gitu ya, karena deket dengan lantai takutnya kena debu. Jadinya kalau aku menggunakan yang 100 cm ini akan ada jarak dari lantai itu 50 cm. Jadi cukup higienis dan lebih sopan gitu ya. Terus tinggi dari meja itu aku menggunakan ukuran 70 cm karena aku lihat-lihat itu rata-rata kayak standarnya itu ukuran 70 cm. Tapi ternyata kalau untuk tulisan poin dari jualan kita itu kurang tinggi menurut aku. Jadi aku alih fungsikan menjadi cantolan minuman seperti itu. Kalau kalian mau menambah tulisan di atasnya, kalian bisa tinggikan lagi 20 cm ke atas. Untuk ukurannya ini bukan sebuah patokan, jadi sesuaikan aja untuk kebutuhan kalian. Kalau kalian mau tanya-tanya berapa bahan yang kalian butuhkan untuk membuat mini boot yang kalian inginkan, kalian bisa DM aku di Instagram, akan aku cantumkan di bawah. Nanti akan aku bantu untuk perkiraan harganya gitu ya, karena aku tuh suka banget untuk mengukur-ukur seperti ini. Biasanya aku bantu suami untuk mengukur kerjaan dia. Di sini aku menggunakan 2 ukuran besi, yang satu ukuran 3x3, terus yang satunya ukuran 2x2.
Untuk kualitasnya aku ambil kualitas yang tengah-tengah, jadi nggak tipis juga nggak terlalu tebal, karena suami aku tukangnya dia males gitu loh kalau pakai yang tipis karena susah banget untuk dilas lubang-lubang gitu. Makanya aku ambil yang tengah aja, karena kalau yang tebal harganya lebih mahal lagi. Untuk besi 3x3 ini aku menghabiskan 2 batang besi. Untuk satu batangnya tuh panjangnya 6 meter, jadi aku menghabiskan 2 batang besi. Untuk harganya per batang 80.000 untuk tahun ini. Jadi untuk harga besi sendiri per tahun atau per bulan itu ada kenaikan, jadi jangan dijadikan patokan untuk harga yang aku share saat ini. Kalian ambil aja patokan seberapa banyak kalian butuh bahan gitu aja ya. Terus untuk besi yang 2x2 aku juga menghabiskan 2 batang. Untuk harganya sendiri di tahun ini 55.000 per batangnya. Untuk detail harga akan aku cantumkan aja di bawah ya, kalian cek di kolom deskripsi. Nanti totalnya juga aku tulis lengkap di situ. Ini aku juga ada rencana tambahan lagi, mau aku ganti yang besi 22, nanti aku tambah 1 batang untuk menambah di bawah ini, karena ini untuk sementara aku pakai tali rafia ya, jadi aku akan tambah untuk 1 batang lagi. Untuk bagian depannya aku menggunakan dari akrilik. Sebenarnya untuk harganya sama aja antara akrilik ataupun kaca, karena aku lagi ada sisa aja untuk akrilik, jadi aku gunakan akrilik kaca. Ini sama suami aku cuman di rivet gitu aja. Kalau kalian mau lebih rapi, kalian bisa menggunakan siku yang biasa dipakai di etalase. Terus untuk lampunya aku beli di online, kalian bisa cek di online apa itu di daerah terdekat kalian gitu ya. Harganya kan beda-beda, jadi nanti aku cantumkan aja di bawah. Untuk stop kontaknya aku letakkan di sini, karena untuk dikasih blender atau dipakai sealer cup terus tambahan lampu seperti itu, makanya aku letakkan di sini. Ini kalau kalian nggak merasa perlu ada tambahan cahaya, kalau kalian sudah cukup penerangannya dari atas, kalian tidak perlu menambah yang ini, karena aku lagi ada aja ini dari mesin jahit, jadi aku pakai untuk penambahan penerangan. Terus material untuk samping ini aku menggunakan triplek ukuran 8 mm. Aku menghabiskan 1 lembar untuk beberapa bagian mini boot ini. Untuk bagian depan juga ini aku pakai triplek, terus aku kasih banner, terus ditempel dengan staples besar kayak gitu. Terus bagian samping juga ini menggunakan triplek yang 1 lembar itu ya. Terus ini bannernya juga aku desain sendiri. Terus untuk bagian atasnya aku menggunakan alas dari keramik biar lebih mudah aja dibersihkannya ya, daripada menggunakan seng ataupun dengan triplek gitu, karena nanti kita butuh finishing lagi. Aku beli 1 kardus isi 4 ukuran 50x50, jadi sekalian aja aku gunakan untuk alas kompor itu tadi. Untuk pintunya aku bikin geser seperti ini, karena kalian bisa lihat kalau posisi aku waktu masak atau lagi jualan itu sempit gitu ya. Kalau dibikin bukaan pasti kayak nggak enak gitu waktu buka, jadi aku bikin geser seperti ini. Untuk membuat pintu geser seperti ini kita butuh paket untuk membuat pintu kayak etalase gitu. Ini aku beli di tukang etalase di Almini. Ini aku beli yang M 1 meter, terus untuk Almini yang U 1 meter, dan yang H untuk dia jalan di atasnya ini itu juga 1 meter. Terus di dalamnya ini juga ada rodanya kayak gitu, kalian bisa cek di online.
Untuk harganya aku cantumkan di bawah ya, karena aku lupa, jadi aku cantumkan aja di bawah nanti. Untuk pintunya sendiri kalian bisa menggunakan dari triplek seperti ini, tapi kekurangannya dia kalau memuai jadi kayak susah untuk dibuka. Tapi ini versi ekonomisnya. Kalau kalian mau ganti kaca juga bisa. Kalian bisa lihat tampak dari depan seperti ini, jadi tertutup dan higienis ya, rapi, gak ada hewan ataupun bau yang masuk ke dalam. Kemudian untuk alasnya yang bagian dalam aku menggunakan dari seng. Ini aku beli yang ukuran 50 cm dan harganya tuh 25 per meternya. Terus untuk pinggirannya ini aku kasih lakban karena sebelumnya itu aku kegores-gores gitu, jadi aku lakban aja. Kalau kalian mau pakai siku untuk etalase juga bisa. Terus untuk di bagian bawah aku tutup seperti ini karena hanya untuk menyimpan bahan-bahan dagangan aku untuk disimpan. Alasnya aku menggunakan triplek aja, terus aku kasih stiker, terus dagangan aku letakkan seperti itu aja. Sekalian aja aku akan bahas juga untuk tempat kompor ini. Aku menggunakan panjang 110 cm karena aku rencana nantinya di samping kompor ini aku letakkan kompor untuk pemanggang sosis. Jadi sekalian aja aku bikin yang 110. Karena ukurannya 110 meter, makanya aku tambahkan tengah seperti ini untuk menambah keramiknya. Untuk material besinya aku menggunakan yang ukuran 3x3 dan ini habis 2 batang. Terus cara aku meletakkan juga di antara bekas teras aku kayak gini, aku langkahin gitu aja. Jadi kalau kalian mau menambah penutup untuk penyimpanan juga bisa ya, terserah kalian. Untuk lebarnya juga kalau kalian nggak butuh menambah kompor lagi, kalian bisa menggunakan ukuran yang 100 cm aja. Setiap hari aku buka di jam 9 pagi sampai jam 9 malam gitu. Karena untuk pagi harinya bangun tidur itu ke pasar, terus bersih-bersih, masak gitu, terus baru ngurusin toko. Jadi seperti inilah rutinitas bongkar pasar dagangan setiap harinya. Cara mendisplay makanan juga pastikan masih tertutup dalam plastik ataupun kotak biar lebih higienis ya, pelanggan biar suka gitu dengan kebersihan kita. Nah seperti inilah tampilan mini booth aku setelah aku letakkan semua barang dagangan. Jadi kalau kalian tahu aku jualannya tuh di dalam gang seperti ini. Rumah aku lokasinya di dalam gang, tapi alhamdulillah rezeki masih ada aja ya, Tuhan yang ngatur. Untuk kalian yang mau memulai usaha, yakin aja, terus planning apa yang perlu kalian buat, apa yang perlu kalian beli, terus keahlian apa yang kalian punya. Jadi jangan males, jangan putus asa kalau memang di awal kita usaha itu penghasilannya sedikit, jadi kita konsisten aja biar rezeki itu Tuhan yang ngatur. Jadi sedikit-sedikit alhamdulillah gitu aja ya. Dan inilah penampilan mini booth aku di malam hari. Jadi aku biar meriah gitu aku tambahkan lampu tumbler seperti itu. Terus gunanya lampu seperti ini untuk displaynya itu biar tampak gitu ya. Nanti aku akan tambah lagi untuk di bagian bawah ini. Jadi sementara aku terangin aja yang bagian atas. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa tonton video lainnya untuk inspirasi usaha kecil-kecilan juga. Jadi sebelum aku berbagi resep jualanku lainnya, aku bagi mini booth aku ini dulu karena beberapa juga sudah ada yang tertarik. Jadi kita awali aja semuanya sama-sama ya.
Keterangan lengkapnya nanti akan aku tulis di bawah, jadi kalian baca aja di bawah ya, apa aja yang dibutuhkan dan berapa banyak yang dibutuhkan dan berapa biaya kira-kira kita membuat mini boot ini. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Kritik saran kalian tulis aja di kolom komentar ya. Di next video aku akan berbagi informasi lainnya. Terima kasih.